Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Para bapak dan para ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim, peringatan yang disampaikan kepada as-sami', seorang yang mendengar ilmu, wal mutakallim, dan juga kepada seorang yang berbicara menyampaikan ilmu, fi adabil alimi wal muta'allim, yang membahas tentang adab, etika, kesopanan yang harus dimiliki oleh seorang alim dan orang yang belajar menuntut ilmu. Ta'liful Imam, yang disusun oleh Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, disusun oleh Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, yang mana nama lengkap beliau adalah Al-Imam Badruddin Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau ini ulama yang diwafatkan al-mutawaffa sanata 33 wa 700, diwafatkan pada tahun 733. Beliau mengatakan di kitab saya halaman 172, Al-Faslu Tsalits, fasal yang ketiga. Jadi setelah kita menyelesaikan fasal yang kedua, kita berpindah ke fasal yang ketiga, berjudul Fi Adabihi Fi Durusihi wa qiraatihi fil halqati wa ma ya'tamiduhu fiha ma'asy-syaikh war-rufqah. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah tentang fasal yang berikutnya adalah fi adabihi, tentang adab-adabnya seorang penuntut ilmu. Jadi seorang yang menuntut ilmu itu diharuskan memiliki etika dan adab. Fi durusihi,
ketika dia mempelajari pelajaran-pelajarannya, wa qiraatihi, dan ketika dia membaca, fil halqati, di halaqah ilmu, wa ma ya'tamiduhu fiha, dan apa saja yang dia jadikan sebagai sandaran, fiha, di dalam halaqah ilmu yang dia duduk di dalamnya, masyaikhi, ketika seorang penuntut ilmu bersama guru, warufqati, dan juga bersama teman-teman sejawat yang sama-sama menuntut ilmu kepada guru. Adab yang pertama nanti akan dibahas di sini berjamaah, wa huwa 13 nau'an. Adabnya ada 13 macam. An-nau'ul awwalu, macam yang pertama, etika yang pertama. Yang ini disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Jama'ah di dalam kitabnya. Kita bahas satu persatu, yaitu an yabtadi'a awwalan bi kitabillahil aziz. Hendaknya penuntut ilmu memulai yang pertama kali bi kitabillahi, dengan mengkaji kitabnya Allah Al-Aziz yang mulia. Jadi seorang yang belajar ilmu hendaknya memulai dengan mempelajari kitab Allah. Fayudkinahu hifdhan, maka dia berupaya menguatkan hafalannya. Yang pertama, dia berupaya menguatkan hafalannya. Jadi ketika kita belajar, sebaiknya yang sudah bisa membaca Al-Quran untuk menambah hafalan. Baik kita menghafal dengan bimbingan guru maupun kita menghafal sendiri di masjid atau di rumah, setelah sebelumnya kita bertanya kepada guru kita bagaimana cara menghafal yang baik dan efektif. Kemudian yang kedua, wa yastahida, dan dia bersungguh-sungguh, berupaya dengan sungguh-sungguh, ala itqani tafsirihi, untuk menguasai dengan sempurna tafsirnya. Jadi setelah hafal, dia berupaya dengan sungguh-sungguh, serius, untuk dia bisa menguasai dengan sempurna, dengan baik tafsirnya. Caranya bagaimana? Duduk di majelis ilmu yang di situ dikaji tafsir Al-Quran. Kalau saya pribadi setiap Rabu ba'da zuhur itu mengajar di sebuah masjid di Kota Pare tafsir Al-Quran, karena untuk masyarakat awam yang kita baca adalah At-Tafsir Al-Muyassar. Itu biasanya saya pilih. Kadang-kadang tafsir Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, tafsir As-Sa'di itu juga ringkas. Dan boleh belajar tafsir yang lainnya. Terkadang di masyarakat saya mengajar tafsir Al-Jalalain, jadi tafsir Jalalain. Taib. Kemudian yang ketiga, wasairi ulumihi, dan belajar juga semua ilmu-ilmu yang terkait dengan tafsir Al-Quran. Ini yang ketiga, belajar juga ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Fa innahu aslul ulum, sesungguhnya dia merupakan pokok dari segala ilmu, merupakan dasar dari semua ilmu. Jadi Al-Quran itu merupakan dasar dari seluruh ilmu-ilmu agama. Wa ummuha, bahkan dia merupakan induknya. Jadi induknya ilmu adalah Al-Quran. Wa ahammuha, dan dia merupakan ilmu yang paling terpenting. Jadi ini alasan kita mempelajari Al-Quran. Dia merupakan pokok dari segala ilmu, dasar dari segala ilmu. Dia merupakan induknya dan juga ilmu yang paling terpentingnya, yang paling urgen. Makanya kita mempelajari agama ini tidak boleh kita meninggalkan belajar Al-Quran. Maka para bapak dan para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, diusahakan
Di masjid-masjid kita adakan pelajaran tahsin Quran. Yang belum bisa baca, belajar. Alhamdulillah, di pondok pesantren kami, pondok pesantren Al-Imam At-Tirmidzi yang ada di Jombang, Tertek, Pari, Kediri, ada pelajaran tahsin itu untuk dewasa dan orang tua. Untuk bapak-bapak ada hari Selasa ba'da maghrib dan hari Sabtu ba'da asar sampai maghrib. Untuk ibu-ibu ada di 2 hari, baik di hari Rabu maupun hari Sabtu pagi hingga siang. Jadi kita tidak boleh kalah, para bapak dan ibu, dengan putra-putri kita. Jangan hanya kita mendorong anak-anak kita untuk belajar Al-Quran, tapi kita menyia-nyiakan pelajaran-pelajaran Al-Quran. Datangi pelajaran tahsin. Kalau misalkan kita sudah ketinggalan atau tertinggal pelajarannya, mintalah kepada pihak masjid atau yayasan Islam untuk membuka kembali kelas tahsin untuk dasar. Jadi bisa belajar metode ummi, metode Iqra, metode Al-Barqi, metode Tilawati, ya, metode Qiraati, dan seterusnya. Itu metode-metode membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Atau metode misalnya ya Al-Baghdadiyah, turutan, itu juga metode semuanya. Insya Allah kalau gurunya bagus, fasih mengucapkan lafaz-lafaz huruf-huruf hijaiyah, fa insya Allah muridnya juga akan berhasil dengan baik. Jadi belajar para jamaah, jangan merasa kita terlambat belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Mulai belajar membacanya sampai nanti diperbaiki bacaannya, dipelajari hukum-hukum bacaan tajwidnya, lalu dipelajari makharijul hurufnya, tempat-tempat keluar hurufnya, dan juga dipelajari tentang sifatul huruf. Itu kita belajar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak bisa hadiri saja, insya Allah lambat laun kita akan ada peningkatan dalam bacaan Al-Quran kita. Summa kemudian yahfadhu, hendaknya dia menghafal min kulli fannin, dari setiap disiplin ilmu, dari setiap bidang ilmu, mukhtasaran, yang dihafal adalah kitab yang ringkas. Jadi kitab-kitab yang tergolong mukhtasar, kitab-kitab ringkas, kitab-kitab kecil, ya, kitab-kitab matan disebut begitu. Kitab yang ringkas, kecil, kitab-kitab tipis, kitab-kitab matan. Yajma'u fihi, dia mengumpulkan atau menghimpun, fihi di dalamnya, baina tarafaihi, antara 2 ujungnya, 2 sisinya. Yaitu apa? Minal hadithi, dia mempelajari ilmu hadis, wa ulumihi, dan ilmunya, wal usulaini, dan dia mempelajari 2 ilmu usul. Yang pertama adalah usulul fiqh, dan yang kedua adalah usuluddin. Kalau usuluddin itu adalah akidah atau aqaid. Wan nahwi wa tasrif, dan juga dia mempelajari nahwu dan saraf, ilmu yang membahas tentang perubahan-perubahan pada kata. Ini belajar bersama sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah para bapak dan para ibu, sekarang itu ada pelajaran-pelajaran bahasa Arab online, pelajaran bisa ikut. Dari yang dasar, ada yang gratis, ada yang infak sukarela, ada yang berbayar, silakan dipilih. Kalau tidak, ya misalnya panjenengan ya punya HP, buka YouTube, ketik saja pelajaran bahasa Arab dasar, nanti muncul di situ. Ada banyak ustadz yang mengajarkan pelajaran bahasa Arab dasar. Ada siaran Roja TV, ada dari ya lembaga-lembaga yang lain. Bahkan banyak di antara jamaah saya mengikuti pelajaran bahasa Arab via online, dan mereka perkembangannya bagus, ya, mengikuti belajar bahasa Arab walaupun hanya melalui media sosial. Kemudian kata beliau, wala yastaghilu, dan hendaknya seorang penuntut ilmu tidak menyibukkan diri, bidzalika kullihi, dengan itu semuanya, an dirasatil Quran,
dari mempelajari Al-Quran. Jadi jangan sampai dia lebih mendahulukan belajar hadis dan ilmu-ilmunya, belajar usul, yaitu usul fiqh dan usul ad-din, yaitu tentang akidah, kemudian belajar nahwu dan sharaf, namun dia tidak mempelajari Al-Quran. Sekali lagi, yang didahulukan adalah mempelajari apa? Al-Qurannya, belajar Al-Quran, wa ta'ahudihi, dan juga hendaknya ketika dia betul-betul mempelajari Al-Quran itu, dia berupaya untuk berpegang teguh dengannya. Setelah dia mempelajari Al-Quran, dia berupaya untuk berpegang teguh dengannya. Wa mulazamati wirdihi, dan dia berupaya untuk menjaga wiridnya. Wirid itu adalah bacaan dari Al-Qur'annya. Kalau dia terbiasa membaca di pagi hari setelah subuh, bacalah Al-Qur'an itu pagi hari. Kalau terbiasa membaca Al-Qur'an misalkan di sore hari ba'da asar, bacalah di sore hari. Kalau dia biasa membaca Al-Qur'an misalnya di maghrib, maka bacalah Al-Qur'an di waktu maghrib, dan seterusnya. Pilih waktu yang memang senggang bagi kita. Minhu, darinya, dari Al-Quran. Fi kulli yaumin, bacalah di setiap harinya. Au ayyamin, atau di beberapa hari. Au jum'atin, atau di setiap Jumat. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Boleh ya, seorang baca Quran itu setiap hari. Atau beberapa hari dia baca Quran kemudian istirahat. Atau setiap Jumat minimal dia membaca Al-Quran. Kalau di negeri kita itu biasanya setiap Ramadan ya. Tapi hendaknya kita menambah porsi membaca Al-Quran, silahkan ya. Dan apabila kita belum terbiasa lisan kita membaca, saya beri resep ya. Saya punya jamaah, setiap kali saya diantarkan menggunakan kendaraannya, itu beliau, Ustadz izin saya nyetel murotal Al-Quran. Silahkan, saya senang sambil mengendarai kendaraan sambil mendengarkan murotal Al-Quran. Kemudian saya lihat beliau itu, saya lirik beliau itu sambil menirukan bacaan syekh yang ada di murotal yang disetelnya, yang dinyalakannya. Ini adalah hal yang baik, hal yang baik para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di antara para jamaah ada yang belum lancar bacaannya, tapi dengan mengikuti bacaan syekh, insya Allah dia bisa lebih lancar, bahkan memiliki hafalan yang lebih. Kemudian beliau mengatakan wal yahdar, dan hendaknya dia berhati-hati min nisyanihi, dari lupa dengan Al-Qur'annya, ba'da hifdhihi, sesudah dia menghafalnya. Jadi hendaknya waspada dan hati-hati, dia lupa dari Al-Qur'an sudah dia menghafalnya. Faqad warada fihi, maka sungguh telah datang di dalam masalah tersebut ahaditsu, beberapa hadis, tasjuru anhu, yang mana hadis-hadis itu memperingatkan dari permasalahan tersebut. Jadi mengingatkan tentang masalah tersebut agar tidak lupa setelah membaca dan menghafalkan Al-Quran. Dan disebutkan ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak hadis. Ini saya nukilkan 3 hadis saja, insya Allah sudah cukup bagi kita untuk menjadi motivasi bagi kita agar kita semangat belajar Al-Quran. Yang pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bisa dicatat hadisnya nomor 2907. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 2907, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah man, siapa saja, ta'allama, yang mau mempelajari Al-Qur'ana, mau mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan sesudah bisa dia mau mengajarkannya. Jadi sebaik-baik kalian adalah siapa yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Dan di sini adalah hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala.
Maka ketika kita duduk di majelis Al-Quran itu, kita menjadi sebaik-baiknya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga guru yang mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, guru-guru Al-Quran kita. Kemudian juga ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 804 dari sahabat yang mulia Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti, karena sungguhnya Al-Quran itu akan datang yaumul qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat, li ashabihi, kepada orang-orang yang menjadi sahabatnya Al-Quran, orang-orang yang senantiasa bersanding dengan Al-Quran. Saya berikan resep para jamaah ya, supaya antum itu punya kebiasaan baca Al-Quran. Yang sudah bisa baca, letakkan Al-Quran itu di tempat-tempat yang kita biasa berada di situ, di ruang tamu ya, kemudian kalau perlu ya di kamar kita ada mushaf Al-Quran, dan seperti itu supaya nanti kita bisa baca. Bagi yang belum menguasai bahasa Arab, beli Al-Quran terjemahan Departemen Agama, itu sudah bagus dibaca, kemudian terjemahan ini dibaca. Yang bagus lagi adalah beli Al-Quran yang ada dua versi terjemahan, terjemahan per kata dengan terjemahan apa langsung satu ayat, itu bagus. Yang satu ayatnya biasanya di sampingnya, yang di bawahnya per kata, itu bagus sekali untuk kita baca, sambil dibaca sambil dihatamkan. Nanti beri seperti ini Pak ya, kasih tanda seperti ini, lengketan seperti ini ya, nanti kita begitu. Jadi dibaca Al-Qur'annya di bawah. Walaupun kadang-kadang kita ya namanya manusia, kadang-kadang ada waktu di mana kita ini sibuk tidak sempat membaca. Saya alhamdulillah di mobil, silakan nanti dilongok mobil saya, di depan saya ada mushaf Al-Qur'an. Jadi biasa kebiasaan begitu. Nanti Mas Hausi nyetir, terus saya tidak diajak ngomong, saya buka, saya baca sebentar, tutup lagi. Masya Allah. Kemudian kalau nanti kita mencari ayat, kita bisa langsung apa mencari. Dan misalkan kalau saya menyebutkan sebuah ayat, itu ditulis. Misalnya ayat di surat apa misalnya? Di surat Al-Baqarah ayat nomor 22 ditulis. Nanti dicari apa bunyinya, kemudian panjenengan tulis. Begitu cara mempelajari Al-Quran. Insya Allah lambat laun kita akan bisa menguasai banyak ayat-ayat Al-Quran. Jadi jangan sampai kita melupakannya. Kemudian wa yastagilu, sesudah itu dia menyibukkan dirinya bisyarhi tilkal mahfudhat, untuk mencari penjelasan dari apa-apa yang dihafalkan tadi, alal masyayikh, melalui jalan para syekh. Jadi mencari guru-guru yang bisa menjelaskan tentang hadis dan ilmu-ilmunya, menjelaskan tentang usul fiqh, menjelaskan tentang akidah, menjelaskan tentang nahwu dan ilmu tasrif atau saraf. Jadi mencari guru. Jadi hendaknya kita tidak belajar otodidak. Walaupun sebagian ulama membolehkan seorang dia baca-baca kitab sendiri kalau dia mampu, atau membaca buku-buku terjemahan kalau dia pernah mendengar dari seorang ustadz. Tetapi sebaiknya seorang itu mencari guru. Yang paling bagus adalah duduk di majelis ilmu seperti ini. Ini adalah yang paling bagusnya, karena di kalangan para salaf dahulu mereka itu mengambil ilmu dari guru, bukan mengambil ilmu langsung dari kitab. Karena mengambil ilmu langsung dari kitab itu banyak salah fahamnya. Adapun mengambil ilmu dari guru lebih banyak pahamnya daripada salahnya. Kemudian wal yahdhar, hendaknya dia berhati-hati, minal i'timadi, dari dia bersandar, berpangkukan fidzalika, atas hal tersebut, alal kutubi, atas kitab-kitab, abadan, selama-lamanya. Maka jangan hanya kita bersandar kepada kitab-kitab saja. Yang dimaksud di sini sebagaimana saya jelaskan tadi, tidak otodidak. Jadi kalau belajar itu jangan otodidak, tapi bawa buku kemudian duduk di depan gurunya.
ya, duduk di depan gurunya. Dan diusahakan para jamaah ya, kalau bisa panjenengan nanti usul kepada ustadz-ustadz, nanti insyaallah setelah khatam kitab ini kan kitab yang permintaan dulu. Nanti kalau ini sudah khatam, sudah tinggal sedikit, sebenarnya saya mau mempercepat, tinggal dikit insyaallah, berapa pertemuan khatam. Insyaallah nanti kita akan belajar kitab kecil-kecil saja. Dan nanti dikopi oleh panitia, panjenengan mengganti uang cetaknya. Kemudian kalau bisa yang punya lebih rezeki, sudah saya cetakkan nanti dibagikan per jamaah. Biasanya kami di Kediri begitu. Ada salah satu jamaah itu yang berlebih uangnya, itu nyetak sampai 150 kitab, kadang-kadang kurang. Kemudian nanti dikaji. Saya kalau ngaji itu kitab kecil-kecil seperti ini, di Kepanjen juga begitu. Ini saya beri contoh ya. Kitab seperti ini saya kaji. Dibagikan nanti kitabnya, cepat khatam, berapa pertemuan khatam ya. Ini nanti di Kepanjen sampai ludes kitab saya ya. Nah ini kitab seperti ini cepat khatam, dengan cepat nanti ditulis, dicetak besar supaya nanti panjenengan bisa menulis terjemahannya di tengah-tengah kitab itu bisa ditulis. Nah, dan seperti itu. Itu cara belajar dan itu lebih efektif berjamaah ya. Walaupun kita mendengarkan kajian saja tanpa menulis itu sudah bagus, alangkah bagusnya kalau kita tingkatkan ya kualitas belajar kita dengan kita memegang kitab. Pertama memang bagi yang belajar dengan memegang kitab itu memang dibutuhkan keseriusan, yaitu biaya untuk membeli kitabnya, kemudian membawa alat tulis, pulpen dan seterusnya untuk kita belajar dengan serius, kemudian memberi tanda sampai di mana dia belajarnya. Tapi yang paling bagus adalah belajar langsung dengan guru, bukan kita terpaku pada kitab, sehingga otodidak ini dihindari bagi kita yang bisa mendapatkan guru. Alhamdulillah di Masjid Al-Ghaffar Singosari ini, alhamdulillah kita bisa mendapatkan guru-guru kita, tinggal kita menghadiri di kajian apa dan di waktu kapan kita bisa duduk di majelis tersebut. Kemudian beliau mengatakan bal ya'tamidu, bahkan hendaknya dia bersandar fi kulli fannin, dalam setiap bidang ilmu, disiplin ilmu, kepada man, siapa saja, huwa ahsanu ta'liman, yang dia paling bagus cara mengajarnya, lahu, kepadanya. Jadi hendaknya seorang itu tidak bersandar kepada kitab saja, tapi dia kembali kepada guru, mencari guru yang paling bagus dalam cara mengajarnya. Wa aktsaru tahqiqan fihi, dan yang paling banyak meneliti tentang ilmu. Wa tahsilan minhu, dan paling banyak wawasannya tentang ilmu, mendapatkan ilmu. Wa ukhbiruhum wa akhbaruhum bil kitab, dan yang paling mengerti tentang kitab. Alladzi qara'ahu, yang dia baca kepada gurunya. Jadi kalau kita mencari guru, sifat guru yang seharusnya ada pada guru kita, satu, dia bagus cara mengajarnya. Yang kedua, dia banyak penelitiannya. Yang ketiga, dia banyak wawasan keilmuannya. Yang keempat, dia banyak mengerti tentang kitab, khususnya kitab yang sedang dibacanya atau kitab yang pernah dibacanya kepada guru. Wa dzalika ba'da mura'ati sifatil muqaddimati minad dini wassalahi wasyafaqati wa ghairiha. Dan hal itu dilakukan sesudah penuntut ilmu itu memperhatikan sifat-sifat yang telah dijelaskan di muka. Seorang guru harus punya ilmu agama yang mapan. Kemudian haruslah dia menjaga kesolehan dirinya. Kita tidak mencari guru pemabuk, penjudi, orang-orang yang suka berzina, tidak. Guru kita betul-betul yang soleh agamanya. Jadi yang memiliki kesalehan, menjaga sholat 5 waktu, guru yang banyak misalnya ya berzikir kepada Allah, banyak bersedekah dan seterusnya. Wasyafaqati, dan guru yang memiliki belas kasihan kepada muridnya, wa ghairiha, dan selainnya. Jadi guru yang baik itu guru yang tidak mudah mengusir muridnya. Itu guru yang syafaqah namanya. Kalau guru suka mengusir atau guru suka mengeluarkan muridnya, itu guru yang tidak bagus. Guru yang bagus adalah guru yang dia bertahan untuk mendidik muridnya, santrinya, sampai santrinya menjadi anak yang baik, berubah dari yang tidak baik menjadi baik.
Maka carilah guru-guru yang syafaqah, memiliki belas kasihan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah mengusir sahabatnya, jangan kena sahabat. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengusir orang-orang munafik yang datang di majelisnya, padahal jelas-jelas munafik. Itulah bentuk syafaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fa in kana syaikhuhu, jika dia mendapati gurunya la yajidu min qiraatihi wa syarhihi, yang guru itu ya dia tidak mendapatkan dari bacaannya maupun syarah penjelasannya ala ghairihi, atas selain gurunya, ma'ahu bersama gurunya, fala ba'sa bidzalika, maka tidak mengapa dia mengambil guru itu. Jadi misalnya dia tidak dapat ya mendapatkan guru yang lebih pantas adanya guru itu, tapi dia bisa menjelaskan, guru itu bisa menjelaskan, bisa memahamkan, maka tidak mengapa, karena belum ada guru yang terbaik. Jadi misalnya di satu kota kadang-kadang ada guru mengajar Quran tapi dia pas-pasan sebenarnya ilmunya, tidak ada kelebihannya, dia belum hafal Quran misalnya, dia tidak menguasai tajwid, tapi dia lebih baik daripada kita. Kita belajar dengan dia sampai kita bisa membaca, maka belajar tidak mengapa. Tapi nanti harus ditingkatkan. Kalau kita mendapatkan guru yang lebih baik, hendaknya kita pergi kepada guru yang lebih baik. Wa illa, jika tidak demikian, ra'a qalba syaikhihi, hendaknya dia memperhatikan hati gurunya. In kana arjahum naf'an, jika guru itu adalah guru yang paling bisa diharapkan bisa memberi manfaat. Li'anna dzalika anfa'u lahu, karena perbuatan murid itu dengan dia memilih guru tersebut, yang penting dia bisa belajar, lebih bermanfaat baginya. Mana yang lebih baik, duduk di rumah tidak belajar atau belajar dengan guru tapi ilmunya dia masih tidak terlalu banyak luas? Belajar dengan guru. Jadi misalnya ya, kita buka di sini misalkan pelajaran bahasa Arab, yang mengajar baru lulusan SMP di pondok, tapi ilmunya sudah mengalahkan kita, ya kita belajar. Tapi nanti kalau kita bisa mendatangkan di sini guru yang lebih bagus, ya, guru yang ilmunya lebih luas, ya kita datangkan dan kita belajar kepadanya. Wajma'u liqalbihi alaihi, selain guru itu lebih bermanfaat baginya, ternyata guru itu lebih bisa membuat hatinya konsentrasi belajar. Begini, ada beberapa guru itu pintar, tapi kita kalau belajar dengan beliau stres, takut dimarahi, karena setiap kita salah kita ditegur. Ada guru tidak begitu pintar tapi sabar, jadi kita keliru baca A, kita baca A, ya, dia sabar. Ada guru yang Masya Allah ilmunya banyak tapi sebentar-bentar marah dengan muridnya, maka kita bertahan dengan guru yang membuat hati kita menjadi apa? Nyaman belajar sampai kita bisa. Jadi seperti itu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pengalaman ya di pondok pesantren kami, anak-anak TK itu ada beberapa ustadz di pesantren kami itu pintar-pintar, tapi yang dipilih itu yang biasa. Kenapa? Sabar dengan anak-anak yang masih TK. Jadi sabar beliau ngajar itu. Diajak ngobrol, diajak guyon, kadang-kadang dibelikan sesuatu. Lah guru seperti ini boleh anak-anak itu belajar. Kenapa? Karena membuat nyaman. Walaupun mungkin bacaannya tidak sebaik guru yang lain, tapi guru yang lain galak-galak. Walaupun baik bacaannya belum waktunya. Anak TK belum bisa digalakin ya. Harus anak TK itu cara mengajarnya itu banyak kita sabarnya kepada mereka. Makanya guru-guru TK itu tidak perlu harus pintar-pintar banget. Biasanya orang yang terlalu pintar malah galak itu. Yang sabar itu nggak terlalu pintar, yang penting bisa mengajar anak TK. Anak TK tidak butuh Pak, ya, tidak butuh tajwidnya tinggi-tinggi, yang penting bisa baca, makhrajnya lumayan, tidak salah-salahnya fatal, tidak mengapa, nanti diperbaiki insyaallah taala. Tapi kalau ada guru yang akhlaknya baik, ya, yang ilmunya luas, ya tentu itu yang lebih baik. Kita tadi berbicara apabila misalnya orang lebih nyaman belajar dengan guru yang tidak terlalu dalam ilmunya, belajar dulu sampai kemudian nanti dia bisa. Kalau sudah bisa, dia baru berpindah kepada guru-guru yang lebih berilmu.
Nah seperti itu. Karena hati itu butuh fokus ya. Kalau tidak fokus tidak bisa belajar itu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Ada beberapa guru itu tidak terlalu pandai tapi dia bisa membuat orang fokus di dalam menuntut ilmu. Taib. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan wal ya'khud minal hifdzi wasyarhi, hendaknya penuntut ilmu mengambil dari hafalan maupun penjelasan guru, ma yumkinuhu, apa yang memungkinkan baginya, diambil penjelasan dari guru, wa yutiquhu haluhu, dan kondisinya mampu melakukannya. Ada beberapa guru itu misalnya, mohon maaf ya, ngajar Al-Quran 2 jam, muridnya teler semuanya. Ada beberapa guru ngajar Quran sebentar, 15, 20, 30 menit, muridnya senang sekali. Apalagi kalau muridnya yang tidak bisa itu, kalau di belakang mesti giliran depan ini disuruh, tiba-tiba sudah dan isak, belakang belum sempat disuruh, senang gitu muridnya biasanya ya, senang. Yang penting bisa menirukan kan begitu. Yang penting bisa menirukan. Saya sering begitu Pak, saya itu kalau nyuruh itu murid yang di belakang tidak saya suruh. Kenapa? Karena biasanya milih belakang itu memang sengaja supaya tidak disuruh, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis belum sempat disuruh. Maka jangan kita mulai dari belakang, kasihan itu. Yang di depan ini biasanya yang sudah siap ini ya. Pokoknya yang duduk di depan ini siap. Jadi nanti kalau ditunjuk yang depan-depan ini siap ini insyaallah. Coba Pak dibaca ya, siap. Ya, seperti itu. Jadi guru harus tahu ya seberapa kualitas muridnya dan menjaga psikologi perasaan dari murid. Min ghairi iktsarin, dengan tanpa memperbanyak yumillu, yang menyebabkan kebosanan. Jadi kadang-kadang kalau belajar itu terlalu banyak membuat bosan. Wala taksirin, dan tidak pula lalai, yukhillu, yang bisa merusak. Belajarnya jarang-jarang. Jadi gurunya dijadwal setiap pekan, datangnya sebulan sekali. Itu merusak itu nanti. Kenapa? 1 bulan itu ilmu lupa itu Pak. Ya, ilmu sudah lupa. Apalagi Quran itu. Bulan lalu diajari alif sampai misalnya al-jim, makhrajnya. Terus kemudian bulan depan harusnya ha dan seterusnya. Tapi makhraj yang alif sampai jim sudah lupa itu karena terlalu lama. Quran tidak boleh seperti itu. Bijaudati tahsil, untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, yang paling baiknya. Jadi ini tadi berjamaah fasal yang ketiga ini memiliki 13 adab yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah apa? Memulai belajar dengan Al-Quran lebih dahulu. Dan mulai belajar dengan Al-Quran ini kalau sudah bisa membaca, mulai menghafal. Saya sampaikan cara menghafal, mau para jemaah? Nah seperti ini caranya ya. Panjenengan mengambil mushaf ya nanti. Caranya itu mengambil mushaf. Nanti latihannya begini, jangan membaca yang sudah sering didengar. Itu nanti tidak latihan namanya. Jadi nanti buka surat yang jarang kita baca. Katakanlah cari misalnya surat Al-A'raf ya. Cari halaman yang ayatnya pendek-pendek dulu. Jangan yang panjang-panjang ya. Halaman misalnya. Cari dulu, ini latihannya dulu, latihannya ya. Cari surat yang jarang kita baca atau jarang kita dengar. Al-A'raf jarang itu. Kalau Al-Baqarah kan sering ya. Nah, Al-A'raf jarang. Al-A'raf itu surat nomor 7. Lalu setelah itu cari halaman yang ayatnya pendek-pendek. Sudah? Cari halaman yang ayatnya pendek-pendek. Jangan yang ayatnya panjang-panjang. Itu membosankan, yang ayatnya pendek-pendek. Setelah itu, ya nanti tentukan kalau di ayat pendek-pendek 1 halaman itu kok ayatnya misalnya ada 10 dibagi 2. Panjenengan tidak bisa langsung 10 dibagi 2, berarti 5 ayat. Kasih garis di mushafnya itu pakai pensil aja. Kasih garis dengan pensil. Tidak apa-apa di garis itu. Yang penting tidak kita coret-coret hal yang tidak berguna. Pakai penggaris, digaris dengan pensil. Sudah. Jangan melewati 5 itu. Baca dari ayat yang ada di pojok pertama sampai ayat yang kelima. Kan itu tidak mesti ayat pertama sampai 5, kadang-kadang 5 sampai 10, kadang 7 sampai 12 ya. Yang penting 5 ayat. Sudah paham ya? Cara bacanya bagaimana? Kalau kita memulai bukan dari awal surat, awali dengan at-ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, begitu ya. Tapi di sini ada Al-Qur'an berapa ini? Siapa yang mau praktek? Ambilkan saya 1. Bapak-bapak megang.
terserah siapa yang sudah lancar bacanya saja. Saya tidak ngetes, tak ajari. Coba ya, ambilkan saya satu Pak. Itu mushaf kan itu? Nah, terus yang lainnya dikasihkan bapak-bapak yang mau. Kita praktek langsung, ya. Saya ajarkan langsung ini. Ini ilmu dari Saudi Arabia ini, gratis ini ya. Nggak usah ke sana tuh ya. Saya tunjukkan nanti lihat halamannya ya. Saya tunjukkan yang mudah-mudah. Tapi yang bapak-bapak mungkin jarang mendengarnya ya, jarang mendengarnya. Nah, sebentar. Seperti tadi misalnya Al-A'raf saja. Al-A'raf ya ta? Coba ya. Dibuka para jamaah ya. Saya carikan Al-A'raf ya, Al-A'raf. Coba dibuka halaman 153. Surat Al-A'raf ayat 23 sampai 30. Berarti di situ ada berapa ayat? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ayat ya. 23 sampai 38 ayat. Berarti dibagi dua. Kalau dibagi dua berarti 1 2 3 4 nanti digaris. Ya, 4 sama 4. Cuman 4 yang pertama itu panjang-panjang, 4 yang kedua pendek-pendek. 4 yang pertama pendek-pendek, yang kedua agak panjang. Kita ambil 4 yang pendek dulu. Ya, saya sudah dibuka 153. Saya baca pelan-pelan ya. Saya duluan ya. Saya baca pelan-pelan. Ini cara menghafal. Saya duluan, jangan ditirukan dulu. Didengarkan aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Nah, baca dulu pelan. Terus kemudian yang kedua agak dipercepat dikit. Jangan membaca ayat per ayat kemudian dibaca berulang-ulang baru kemudian ditambah ayat kedua, jangan. Metode seperti itu nanti menyambungnya mesti susah. Jadi hanya hafal ayat kemudian menyambung kedua itu agak susah. Terutama untuk orang dewasa itu ya, cara menghafalnya langsung 4 ayat itu tadi. Baca lagi agak cepat. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ini tadi sudah terlalu cepat ya, jangan terlalu agak dicepatkan dikit. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Agak dipercepat lagi ya. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Sampai ayat yang keempat diulangi lagi. Itu ya, kalau orang yang cerdas 5 kali hafal. Nanti begini caranya, setelah ya, nanti tanpa terasa panjenengan itu nanti tidak lihat tulisan, tanpa terasa, dibaca. Rata-rata penghafal Quran yang sudah biasa menghafal 8 kali, yang paling bodoh 20 kali. Kalau panjenengan 20 kali belum hafal, super bodoh. Lah iya 20 kali enggak tidak hafal, ya super berarti. Tapi insya Allah tidak, mboten ngantos panjenengan. Saya yakin 10, mungkin naik sedikit lah, 11, 12 kali. Nanti panjenengan seneng itu kalau sudah bisa hafal. Setelah hafal, coba sholat sunnah dipakai sendiri. Sholat sunnah, ya
Kalau sholat sunnah yang siang begini kan kita ya, yang penting pelan ya, kita baca dengan pelan sendiri misalnya. Kalau pas kita tahajud mungkin kita agak apa? Agak keraskan lagi, dibaca sendiri seperti itu. Nah, dan boleh panjenengan ya letakkan itu mushafnya itu di depan, di dekatnya, jadi sebelah sini atau sini. Letakkan dibuka begini. Jangan lihat dulu kalau tidak lupa. Caranya begitu. Jangan lihat dulu kalau tidak lupa. Nanti senang panjenengan. Yakin yang menghafal senang seperti itu. Di Saudi Arabia di kota Taif itu, di sana banyak madrasah menghafal Al-Quran. Yang mana di sana itu ada santri yang terhebat sedunia, 28 hari selesai. Dari Al-Baqarah sampai An-Nas dalam waktu 28 hari. Jadi satu hari itu kadang-kadang lebih dari 1 juz. Itu sudah terbukti di sana. Di provinsi Al-Ahsa, tepatnya di kota Al-Mubarros, saya pernah tinggal di sana. Ya, di sana itu rata-rata penghafal Quran paling minim 20 hari hafal 5 juz. 20 hari itu paling malasnya penghafal Quran. Bahkan ada yang 20 hari hafal 25 juz, itu yang rajin. Padahal menghafalnya hanya beberapa jam saja, tidak butuh 1 hari 1 malam. Kalau tidak percaya nanti dicoba ya, panjenengan duduk daripada subuh setelah zikir itu ya, tidak ada pengajian itu, zikir tidak ada pengajian, ambil Quran. Coba kalau sudah pakai metode saya tadi, insya Allah 6-7 halaman, bukan 6-7 ayat, 6-7 halaman. Rata-rata di Saudi seperti itu. Alhamdulillah anak-anak saya dan saya sendiri, jadi saya sebelum anak-anak saya bawa ke sana, saya sudah menjadi penghafal Quran di sana. Anak-anak saya semuanya menjadi penghafal Quran, 4 anak. Alhamdulillah. Jadi di sana belajar dengan syekh-syekh sana. Nanti kalau tidak selesai di sana bisa dilanjutkan di Indonesia, tidak ada masalah. Menjadi penghafal Quran itu tidak dibatasi umur, sepanjang umur. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia menjadi penghafal Quran. Kalau ada orang menjadi hufadzul Quran hanya 4 tahun itu bohong itu. Karena Quran itu kalau sudah 4 tahun ditinggal lupa, hilang. Menjadi penghafal Quran sepanjang hayat. Para sahabat dahulu menghafal Quran sepanjang hidupnya. Mereka terus menghafal Al-Quran sepanjang hidupnya. Dan Rasulullah juga turun Al-Quran sejak usia beliau 40 tahun sampai 63 tahun. Sampai ayat-ayat yang terakhir, di antara ayat-ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Itu di antara yang terakhir, bukan yang paling akhir. Berarti menghafal Al-Quran itu sepanjang hayat. Dicoba seperti itu ya nanti ya. Jangan kalau nyoba jangan ayat yang sudah kenal atau pernah dibaca, jangan. Cari ayat tidak kenal, pakai metode seperti itu, dibaca berulang-ulang. Pertama pelan, panjenengan belum hafal. Kedua agak bercepat. Saya tadi kan kedua kecepatan ya, nggak boleh kalau seperti itu. Panjenengan belum bisa. Jadi tensinya dipercepat sedikit. Tahu-tahu nanti cepat sendiri, panjenengan tiba-tiba tidak melihat. Orang itu kalau sudah hafal, walaupun di depannya begini, dia tidak melihat itu. Karena sudah apa? Sudah hafal, lisannya tuh ngomong sendiri. Dan panjenengan saya kasih tahu ya, inilah Allah memberikan karunia kepada kita. Panjenengan itu sering baca sesuatu, itu sebenarnya tidak baca itu, setengah ngeraba. Paham tidak? Setengah meraba. Makanya kadang-kadang ada yang terlewat 1-2, karena memang kita kalau membaca itu jarang serius dibaca satu persatu, itu jarang. Kecuali guru ketika mengajar, saya mesti satu persatu karena akan diterjemahkan. Kalau kelewatan satu kata, pasti saya akan mengulangi karena belum saya terjemahkan kan. Nah, disitulah perjamaah pentingnya. Sudah tahu caranya? Bagaimana caranya menghafal tadi? Coba satu, cari dulu surat yang tidak pernah kita baca, kemudian ambil ayat-ayatnya yang pendek-pendek, dibagi dua dulu. Kalau tidak bisa, boleh dibagi 3. Satu halaman itu bagi 3. Berarti kalau dibagi 3 tadi 3 ayat, 2 ayat. Begitu nggak apa-apa ya. Yang terakhir 2 ayat. Setelah itu, setelah dibagi 3, konsentrasi kita di sepertiga halaman. Jangan memikirkan yang sepertiga yang kedua dan sepertiga yang ketiga. Sepertiga yang atas dulu. Konsentrasi. Baca berulang-ulang 3 ayat itu. Terus atas bawah. Dengan melihat. Nggak usah begini. Nggak bisa hafal itu nanti. Jadi setelah lihat terus diawang-awang begini tidak bisa hafal. Terus dibaca saja dengan mata. Karena begini, hafalan itu kadang-kadang dari mata. Makanya penghafal Quran tuh dia kadang-kadang itu kalau lupa itu dia diam sebentar. Karena dia akan mengingat, matanya mengingat di mana posisinya. Antum kalau jadi penghafal Quran, posisi itu menentukan itu, tahu dia. Ini di mana, apal dia pada jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak?
ini surat ini ada di mana, pojok di mana, itu sampai hafal mereka. Dan itu sebenarnya bukan hal yang ajaib, itu kebiasaan saja. Kalau orang sudah biasa, dia hafal. Guru-guru saya itu Pak, bukan hanya hafal Al-Quran, tapi hafal jumlah ayatnya dalam Al-Quran. Al-Fatihah 7 misalnya, ya, Al-Baqarah 286, Ali Imran 200, ya, kemudian An-Nisa 176, itu hafal. Jumlah apa? Ayatnya. Bahkan urutan surat dalam Al-Quran itu mereka hafal. Banyak penghafal tapi tidak hafal urutan surat. Kalau di tes misalnya, ya, surat Yasin, surat nomor berapa, tidak hafal, nomor 36, ya ta? Misalnya surat Al-Kahfi surat nomor berapa, 18, surat nomor 21 apa, Al-Anbiya, surat nomor 25 apa, Al-Furqan, ya ta? Surat nomor 15 apa, Al-Hijr. Ibrahim surat nomor berapa, 14. Itu kalau surat Yusuf surat nomor berapa, surat nomor 12. Dari mana dia hafal? Karena dia terbiasa. Dilihat Pak, buku itu jangan diawang-awang, dilihat. Kalau kita melihat nanti bisa apa? Hafal dengan sendirinya, insyaallah ta'ala. Jadi caranya begitu ya, sudah paham ini. Metode ulama-ulama di Saudi, metode lama adalah menghafal satu ayat sampai hafal. Habis itu baru menghafal ayat yang kedua. Setelah ayat kedua hafal, ayat pertama dan kedua disambung, dihafalkan sampai hafal. Metode ini bagus, tapi biasanya menyambung ayatnya lemah. Menyambung ayatnya lemah. Yang bagus langsung 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, 8 ayat langsung. Dicoba nanti. Panjenengan nanti kalau sudah bisa, nanti satu halaman itu cowopet. Ada yang mengatakan itu juga hilangnya cepat. Begini loh, wong sudah saya sampaikan, menghafal Al-Quran itu sepanjang hayat. Walaupun sampean panjenengan sekarang mungkin, tapi 5 tahun tidak baca Quran, hilang itu Al-Quran. Walaupun mungkin. Bahkan bukannya Al-Quran, saya bertemu dengan beberapa santri. Ustadz, saya dulu bisa baca kitab, sekarang saya tidak bisa. Kenapa? Dia tidak mengajar. Kenapa Ustadz tetap bisa baca kitab? Karena mengajar setiap hari. Dan para ustadz kita itu sehari kadang-kadang itu 8 jam mengajar. Ini saya yang kedua nih ini ya. Nanti yang ketiga di Kepanjen, belum yang di tempat yang lain. Jadi insya Allah kita tidak lupa. Kenapa? Karena kita terus mengajar. Tapi kalau yang pernah mondok, kemudian bisnis 5 tahun, ya tak? Ngopeni bojo, ngopeni anak, ngurusi dagangan hilang itu. Dia tidak mengajar, hilang gitu. Makanya menjadilah penghafal Quran sepanjang hayat kita. Jadilah ashabul Quran, orang-orang yang menemani Al-Quran, penghafal Quran sepanjang hayat. Insya Allah barokah, insya Allah ya. Taib. Dan sebagai penutup, saya bacakan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 817 dalam Sahih Muslim, dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah akan selalu mengangkat disebabkan kitab Al-Quran ini aqwaman, kaum-kaum diangkat derajatnya. Wa yadha'u, dan Allah letakkan bihi disebabkan Al-Quran akharin, kaum yang lain. Direndahkan kaum yang lain disebabkan Al-Quran, dan diangkat derajatnya kaum disebabkan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadilah ahlul Quran, ahlinya Al-Quran, ashabul Quran, teman-temannya Al-Quran, orang-orang yang senantiasa bersanding dengan Al-Quran. Ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan singkat ini. Semoga bermanfaat. Fa insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.